Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halimah As-Sa'diyah menika ngasuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kirang langkung gangsal taun. Wabihi nasta'in kirang langkung gangsal taun. Sak sampunipun niku Muhammad diwangsulaken dhateng ibundanya yang tercinta dan terhormat inggih menika sinten? Wa habibina Siti Syafi'ina wonten qurrati a'yunina pun ditampi kalian Siti Aminah kira-kira setahun di rumah setunggal tahun wonten ing Mekah Nabi Muhammad dereng Nabi kula nyebut Nabi kan takdim arep Muhammad kan saru saru toh niki dawuh Nabi ni ning ora apa-apa nyebut kan billahil aliyyil Muhammad niku aku Nabi Muhammad diajak oleh ibunya pergi wonten ing Madinah dengan dua tujuan. Yang pertama inggih menika silaturahim dan perkenalan kepada saudara-saudaranya dari pihak abahnya, dari pihak bapaknya di Madinah. Yang kedua, ziarah ke makam bapaknya ya, di Darun santri putra-putri di Darun Nabiwah Madinah karena bapaknya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di kandungan ibunya sareng-sareng bersyukur wonten Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring meninggal dunia dalam perjalanan berdagang menuju ke bapaknya Abdul sinten bapaknya kanthi wasilah bin Abdul lantaran nikmat-nikmat meninggal dunia dalam perjalanan dagang menuju berkumpul bermuajahah wonten komplek pondok pesantren Raudhatul Muttaqin menika kanthi Nabi Muhammad abahnya Nabi Muhammad subhanahu meninggal dunia lewat nglampahi perintah-perintahipun ing Nabi Muhammad inggih menika wonten ing kandungan ibunya pinten lho kados dalu menawa ana sing bapak-bapak ibu-ibu meneng iki meneng konsentrasi hadanallah wa iyyakum sebab pengaruh Bu Pak jenengan wonten kesempatan pengaosan selapanan yang kesekian menika jenengan apa menika khusus konsentrasi setunggal penuh protes tinggok kese sejarah ternyata Nabi Muhammad ibu-ibu sallallahu alaihi wasallam khusus sebelum menjadikan Nabi dan abahnya meninggal ketika Nabi Muhammad berada di kandungan ibunya 2 bulan. Permintaan Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dalam usia 25 tahun selangkung tahun meninggalkan warisan 5 ekor unta, 1 ekor kambing dan 1 budak yang namanya mulai mulai kita Aiman. Itu budak peninggalan sahabat sedoyo yang sekaligus Aiman inilah yang mendampingi Ibu Siti Aminah pergi ke Madinah untuk silaturahim perkenalan dan ziarah kepada bapaknya Nabi Muhammad sampai sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa sampunipun rampung ziarah dan silaturahim selama kurang lebih 2 bulan pulang lakon basa Ibu Siti Aminah beserta Nabi Muhammad yang didampingi Aiman basa Indonesia malih alsane di tengah-tengah perjalanan para rawuh kalangan nomnya Nabi itu malang tetap memakai bahasa Indonesia kaya sejarah ingkang sampun panjenenganipun menika anggek bertemu ibu kandungnya kurang lebih setahun 2 permohonan ini pun harus berpisah selama-lamanya di dunia agar supaya mangke saged pripun keleksanan sedaya di tengah perjalanan tepatnya di desa Abuwa penyampaian kula sakmangke bahasanipun campuran antara Juhfah dan Madinah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa kira-kira diperinci 3 mil arah selatan umpamane saiki pinten Bu
pertemuan selanjutnya basa arah Indonesia ngidul. niki Saking melatani ngidul malah mati dangu. 1 mil itu 1.848 meter. Itu 1 mil kali 23 berarti kalau satu judul disampaikan 42.504 meter niki mangke atau 42,5 untuk itu 42,5 kilometer. Itulah bahasa penyampaian kami arah selatan dari campur Medina. Di tempat inilah ibunda yang tercinta Siti Aminah Bapak-bapak, langsung hadirin hadirat hadanallah wa Allah yakum meninggal judul dan dimakamkan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi Muhammad seketika itu kerangka-kerangkanipun awake dhewe kami yang menika kejadian-kejadian aneh menjelang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, tanggal lahirnya Nabi dan tempatnya Nabi Muhammad lahir didampingi Ummu Aiman. Sebab dinamakan tahun gajah dan sebab dinamakan Mekah. Dan 4 yang memberi nama Muhammad dan sebab dinamakan Muhammad. Yang 5 nasab Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Muhammad. 6 para wanita yang menyusui dan mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 keajaiban Nabi Muhammad ketika masih kecil. 8 Nabi Muhammad pulang ke pangkuan Kanjeng Nabi di Mekah. 9 Nabi Muhammad diperkenalkan kepada saudara-saudaranya di Madinah dari pihak Allahumma sholli ala ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di Abwa. 11 Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 12 Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. 13 hal-hal penting yang dilakukan oleh Nabi ketika masih diasuh oleh pamannya Abu Thalib. 14 pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. 15 para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 16 putra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 17 atau yang terakhir renovasi Ka'bah oleh kaum Quraisy. Menikolah kerangka-kerangka yang insya Allah dalu menika kita paparaken, kita sampaikan, kita terangaken dengan harapan muga-muga kula lanjeng sedaya diakui sebagai umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejati. Allahumma Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hadanallah wa iyyakum. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia ini Bapak-bapak bergetar terlebih dahulu. Hadirin hadirat. Mengapa? Karena ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Nabi kejadian Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya pertama yang bernama sinten tadi? Abdul Muthalib. Istana ketika itu Raja Kisra Abdul Muthalib itu bergetar berusia hampir 80 tahun. Ada lindu. Nabi Muhammad getar oleh beliau tanpa ono lindu. Abdul Muthalib terus bergetar terus. Akhirnya 14 teras, 14 loteng hancur, luluh lantak rata dengan tanahnya dan kesayangannya. Ora ono sebab apa-apa tidak getar hancur 14 loteng 14 nanti mengkalih tahun mawon. 2 Mbah Telaga Sawan atau Bengawan Sawatu yang disucikan oleh manusia ketika itu, yang dianggap memiliki tuah, yang dianggap memiliki barokah, yang dianggap memiliki maziah atau keistimewaan tanpa ada sebab apa-apa, airnya menguap, banyune asap ora ana sing nguras. Ini betul-betul kejadian aneh. Berusia nomor 3 tahun.
api obor, api abadi sing momong di sing negeri asli Persia Muhammad yang setelah biasa ditinggal disembah oleh kaum kakeknya, Majusi atau yaitu kaum Zoroaster, namanya yang kaum bernama Majusi Abu atau Talib. agama Sinten? Majusi Abu Zoroaster itu menyembah dan Nabi memuja Muhammad memuji terhadap diasuh api. derek Api pamanipun itu Abu padam Talib menika menjelang kelahiran cukup Nabi. lama, Bro. Padahal Kamu api itu tidak pernah dari padam usia 8 selama tahun sampai 10 abad, 10 1 berarti milenium, kurang lebih 1000 tahun 42 menjelang lahirnya Nabi Muhammad. Padam, Nabi tidak ada yang Muhammad memadamkan. selama Mati kurang lebih orang 42 tahun yang ikut biasa pamannya Abu disembah Thalib oleh beliau agama menjalankan agama hal-hal Majusi penting atau Zoroaster, yang nantinya di mana bisa menjadi agama modal Zoroaster atau sebagai Majusi calon adalah pemimpin agama besar resmi seluruh di negeri dunia Persia pada saat sepanjang itu. masa. Padam Beliau menjelang dalam lahirnya melaksanakan Nabi hal-hal Agung itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan menjadi yang khotimul anbiya wal mursalin, pemimpin umat sepanjang masa seluruh karena dunia. akan menjadi pemimpin yang Saklajengipun setelah kejadian-kejadian aneh ingkang pertama itu berlalu, beliau lahirlah mulai usia jabang 8 bayi tahun yang mulia, usia jabang yang bayi yang agung, sesungguhnya yaitu tepat masih pada dalam asuhan fajar pada pada kedua orang tuanya. Kubaila yang Hajri Yaumil Isnain, jaluk apa wae diturut tanggal 12 nggih Rabiul tahun Awal Nabi tahun Muhammad gajah. sudah mulai bekerja. Kanjeng Nabi Muhammad niku Bu pamannya Abu laire Talib. Memang menjelang Abu Talib itu fajar orang kaya, dinone jutawan, Senin orang yang sedang tanggale rolas Maulud Muhammad atau sallallahu Rabiul alaihi Awal yang tahun bantu gajah. pamannya Bertepatan dengan yaitu tanggal menggembala kambing. 20 Menggembala kambing itu April bukan kambingnya Semara, bukan milik pamannya, tapi 571 Masehi. pun 20 April 570 Mekah. Masehi. Tepatnya Sebagaimana di kota pendahulu-pendahulunya, wabil khusus Nabi Daud atau lebih tepatnya Mekah itu kan Nabi Ombo. Musa nih Mekah penggembala yaitu kambing. di lembah Nabi Isa Abu nih Thalib. penggembala kambing. Dinamakan Nabi lembah Muhammad Abu Thalib juga karena penggembala. kawasan itu Karena apa? dari penggembala tempat kambing itu tinggali oleh Muhammad mendapat Bani Hasyim mendapat yang didikan merupakan yang sangat salah satu berharga, nasab yaitu untuk Nabi membentuk Muhammad kepribadiannya Sallallahu Alaihi Wasallam yang sabar, yang sekarang yang tabah, lembah Abu yang Thalib ibadah itu mudah telah kasih. dibangun Yang sedemikian setempat maktab itu. besar Berkat perpustakaan olehnya besar pun namanya Anon Maktab Makkah Mukarramah. ngoten niku. Dulu Nabi Muhammad dibangun SAW masjid bersabda oleh Al-Hayzuron oleh Al-Hayzuron, yang artinya Al-Hayzuron itu Allah tidak ibu mengutus kandung seorang rasul dari Khalifah kecuali dia Harun ar-Rasyid sebagai seorang pada penggembala dinasti kambing. Abbasiyah. Sahabat dibangun sebuah mendengar itu masjid. bertanya, Pada apakah tahun engkau juga penggembala kambing ya Rasulullah? 1370 Hijriah Rasul atau menjawab, 1950 saya Masehi adalah seorang oleh penggembala Syekh kambing Abbas Al-Qottan dari dibongkar dan kambing-kambingnya dibangun Mekah. sebuah Saya perpustakaan mengatakan sampai sekarang dari masih berdiri kerja kami cukup selaku megah. penggembala Tempatnya nek jenengan mpun Yang kedua, haji, mungkin ketika pun preso atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 12 tahun timur halaman beliau masjid ikut ya, berdagang sebelah bersama timur pamannya halaman Abu Thalib masjid ke negeri Sam. di tengah-tengah perjalanan Masjidil Haram kan tepatnya gadah di pinten-pinten desa halaman Busra, ya, di situ wetan bertelur lor kidul dengan seorang Yaitu sing pendeta sebelah Nasrani yang timur. sangat alim. Di situ ada Namanya tulisan Bahira. Bahira ini menemui Nabi Muhammad tempat memegang lahirnya tangannya sambil Nabi agung Muhammad sebaiknya Sallallahu anak ini Alaihi dipulangkan Wasallam aja ke Mekah. di Saya takut Mekah. kalau ini nanti Sebab bisa dinamakan Mekah, ketahuan orang-orang Yahudi yaitu anak ini dibunuh. Karena anak ini orang-orang yang khotimul berbuat anbiya wal mursalin. dolim di dalamnya pasti Penderek-penderek hancur, ikut pasti atau rombongan untuk dagang itu karena kota kota itu Sam atau mau dinamakan berdagang itu pun jawab, hai Bukhairah, sebab dinamakan dengan tahun dasar gajah apa Rawuh. kamu berucap demikian? Inggih menika Bukhairah antara menjawab,
Aku melihat tanda-tanda kenabian. Abraha nggawa bala tentarane yang berkendaraan berdasar itulah saya mengatakan niku badhe menghancurkan Ka'bah di menjadi khatimul anbiya wal masalahnya napa untuk itu masalahnya Abraha itu dibawa lagi oleh pamannya Abu Thalib melihat ke Mekah. Orang-orang setiap tahun yang ketiga berbondong-bondong ketika umur 15 tahun untuk beribadah melaksanakan ibadah haji, membantu pamannya Abraha itu iri perang Fijar, sehingga Abraha gawe gereja setelah meninggalnya tujuan mengalihkan perhatian pada orang-orang sing biasane niku ibadah haji teng Mekah Madinah agar supaya disegani oleh masyarakat. Gereja yang beliau meninggal dunia berdasarkan inilah maka Abraha terjadi perdebatan pertengkaran meskipun gubernur dari kerajaan Nasrani Abyssinia yang memerintah di Yaman itu beserta para tentaranya yang berkendaraan gajah menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. VS sebelum sampai di Mekah, tepatnya di mana tempat yang namanya Al-Muhammas oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah Abraha dan tentara-tentaranya ikut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran membantu burung meskipun beliau yang membawa batu dari api. Apa rahasianya? Disitulah beliau ikut Abraha itu hancur dalam peperangan itu. Nah, sebab inilah maka tahun kelahiran Nabi Muhammad sifat saja dinamakan tahun gajah. Tahun wis dididik pada umumnya menghadapi bangsa Arab, tiang-tiang Arab sebelum ada kalender Islam, sebelum ada kalender dinamakan menamakan tahun Fijar karena menamakan tahun itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Jadi orang tahun 1 yang 2 sampai sekian itu tidak, tapi pada tahun itu ada kejadian apa? Nggak terus dinamakan tahun kejadian kejadian apa? Nah ini menjelang lahirnya Nabi Muhammad 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad, berarti Abraha dan tentaranya itu menyerang Ka'bah terjadi pada bulan Muharram, pada bulan Suro atau berjanjian 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang isinya antara lain barang siapa yang dianiaya maka harus dibela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wulid perang amal fil." Ketika itu Nabi Muhammad ikut pada tahun pinten Pak? Tahun gajah. Umur muda 11 tahun. Apa hikmahnya beliau berperang? Dengan agar supaya memiliki sifat tahun gajah kendel dalam kebelan, sebab karena beliau akan menjadi pemimpin besar. Ngaten ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat hadanallah wa yakum. Jabang Baginda yang kelak akan menjadi khatimul anbiya wal mursalin, pemimpin umat seluruh jagat dan sepanjang masa. Semakin luas Muhammad asmanya, perasaannya lahir pun semakin dalam, tidak sama dengan bayi-bayi dan kasih sayang kepada pamannya berbeda. Letak perbedaannya apa? Antara lain adalah orang Nabi yang Muhammad lahir itu pun nazimanya, Nabi Muhammad mahtuman, memiliki maktu as-surah, inisiatif Toyiban, timbul pemikiran bagaimana bisa membantu pamannya yang lebih banyak. Lahir itu Pak Bu, ini pun nadif cara bahasa kasarane pun boten enten lendir dugi apa-apa, biasane pun nek bayi nembe lahir kan ana Bu nggih lendir-lendire wonten ten kok, terus oleh Bu Bedan atau Mbah Dukun semacam ini lap-lapi. Nabi Muhammad sama sekali kaya ngene iki resik sik dilalah. Di Mekah itu ada seorang janda yang tentu kaya raya itu terhormat. Nah, Nabi Muhammad lahir itu sampun mahtun para beliau adalah sampun dihitan Siti Khadijah. Jadi boten enten sing ngitani teng donya. Empun awit lahir pun Siti Khadijah. Ya, tur kaya empun boten ari-arine wanita yang ari-ari nggih dan sing di kalangan sing kaya sing diwo dibasak apa Bu nggih? Nggih, ari-ari nggih. Khadijah niku pun pedhot.
mengerti, mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda yang jujur, amanah, ramah, berbudi luhur. Muhammad jabang bayi yang lalu dan mulia, Khadijah yang kelak akan menjadi merasa terpimpin, merasa terpanggil di seluruh dunia menika. Saya tawari Nabi Muhammad untuk lahir berdagang pertama kali meletakkan badannya di dunia menika. Kedua tapak tangannya, telapak tangannya kalih niku menapak direspon atai tanggapi niku layaknya orang yang sedang sujud, orang yang sedang sujud ketika sholat selesai, ming wae mustakanipun agak ke atas, lajeng wajahnya menatap mengarah atas sampai ke arah langit. Bosnya nikulah Maisarah yang membantu hebat. Ora ono Muhammad didampingi Maisarah pergi lahir negeri Syam untuk menjualkan barang-barang dagangan Nabi dari lahir. Kedua tapak tangannya sebagaimana saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang lain layaknya orang sujud ketika sholat digelar mustakane agak dalam munggah lajeng wajahe. Tidak lama kemudian dari buka dasar pembeli Muhammad sallallahu untuk membeli barang-barang dagangan yang di bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hadanallahu wa iyyakum. Hingga hanya tempo kurang lebih 2 bulan barang Muhammad itu habis terjual semua. Ini pulanglah sering, kembalilah dari sana ke Mekah masih bersama Maisarah sebagai pembantu Khadijah. Ujuk-ujuk wis pulang Muhammad kepada Khadijah sebagai juragannya, sebagai bosnya tentunya ya. Kula aturi jawaban sesuai dengan kitabipun ingkang paring asma Muhammad sebab menika dalam tempo dekat barang dagangannya semua habis terjual dan labanya luar biasa banyak. Asmanipun Abdul Muthalib ingin tahu yang lebih dasar ilham dari Allah Subhanahu sing dilakoni pemuda yang ilham kehendak Allah ning lewat mbahnya Abdul Muthalib. Maisarah menjawab suwijining kitab dawuh ini saudagar atau pedagang yang jujur, Abdul Muthalib amanah maeta, yang ramah tamah, ibnakan berbudi, walaysa min asma'i abaika. Sebab inilah para pembeli-pembeli sholat senang merujuk kepada Muhammad. Ayuh mata mendengar jawaban ini, Khadijah semakin tertarik, semakin simpati. Kalian Abdul Muthalib tumas maeta cinta. Kenapa kok jenengi putramu Muhammad di dalam hati? Padahal nama Muhammad itu ora ono nak mbok bapakmu lantur di hadapan Nabi. Abdul Muthalib ucapannya rojahe ayuh mata fis sama wal ard. Aku berharap supaya anak tersebut mencintaimu, mendapat pujian karena dari langit antara aku dengan kamu dari masih ada hubungan famili, masih ada hubungan saudara. Jadi sebab kamu dinamakan Muhammad yang yaitu supaya mendapatkan pujian untuk bujur maupun Khadijah mau kaget ingkang paring nami sinten Pak putri kok wis wayahe nyuwun sewu tajauh durung omongno ra apa Muhammad ngomong asmanipun mboten ana apa cara putra sewu silaturahmi sing tasih mondok Bapak perkenalkan Muhammad niku gadhahi gadis ingkang ayu alaman cantik alimah mafqulika Muhammad panjenenganipun nikah asale sampai saat nikah dereng terus digawe dos pundi nama orang menawi ini namanya putra Ahmad Soleh ora apa-apa wani bocah mawon awake dhewe sing penting ngerti sejarah pun dilakoke oleh mumet diterangake alam mangkul dan sebagainya ning teng Jawa boten putri kita ngeten nggih karo relaku Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin hadirat Muhammad itu putrane sapa to itulah memang Muhammad putrane sinten Bapak-bapak Muhammad hadirin hadirat putranipun Abu Yakum nasab saking terus di samping Khadijah Nabi Adam alaihissalam tur langsung kepada Nabi 50 beliau 50 melobi Pak jumlahipun 50 tiang silaturahim lah Abdullah sampai pol akhir mriku Nabi Adam ya dirinya itu diistri oleh pemuda dan yang bapak-bapak atau intinya mulia derek santri
Akhirnya pihak keluarga Nabi Muhammad berkumpul untuk bermusyawarah. Hasil musyawarah Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdul Muthalib, akhirnya bin pamannya yang namanya Hamzah selaku talangnya atur, selaku perwakilan dari keluarga sowan silaturahim kepada Khuwailid, abahnya bapaknya Siti Khadijah bin Fihr, yang isinya bin Malik, khidmah dan melamar bin Khadijah agar supaya dipernikahkan bin dengan Huzaimah, pemuda yang bin namanya Mudrikah, Muhammad bin Sallallahu Alaihi Ilyas, Wasallam. bin Akhirnya kedua pihak bermusyawarah untuk mengambil kesepakatan waktu, bin tempat, Adnan, dan segala teknis bin semuanya sudah dipersiapkan. bin Berlangsunglah akad bin pernikahan Muqawwam, yang penuh khidmah bin dan Nahur, penuh haru, bin Tairah, yaitu pernikahan bin Nabi Ya'qub, Agung Muhammad Sallallahu bin Alaihi Yasjud, Wasallam dengan bin yang mulia Nabit, Siti Khadijah. bin Itulah Ismail, pernikahan bin besar. Ibrahim, Itulah sejarah bin yang Tara, tidak boleh dilupakan bin oleh setiap Nahur, umat Islam bin sepanjang masa Saruk, seluruh dunia. bin Karena Arghun, pernikahan bin orang besar, Falah, pernikahan bin orang yang menjadi Abar, penuntun kita, bin orang yang menjadi Salah, uswah hasanah bagi bin kita semua. Arfah, Untuk itu kita tidak boleh bin melupakan Sam, beliau Nabi bin Muhammad Nuh, Sallallahu Alaihi Wasallam, bin termasuk Lamak, sejarah bin Mutawasslih, Sallu ala Muhammad, bin Idris, ya bin Nabi Yarid, salam bin Mahlail, alaika, ya bin Rasul, Toynan, salam bin alaika, Yanas, ya bin Habib, Sis, salam bin Adam, alaika, bin Basar, salawatu Apal, Pak? alaika, Apal, Bu? nasab Munrokol, badru Ya, alaina Ya, tambah, ya wajah Ireng. sururi mislahu senikma ra'aina. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hadanallahu wa iyyakum. Sak sampunipun kita ngertosi salam Nabi Muhammad niku putrane sinten sampai jalur Nabi Adam mriku pinten wae. Sak menika kita ngertosi bilih Nabi Muhammad menika meskipun orang besar, orang agung, orang mulia, ning secara fisik padha karo menungso liyane. Bayi pun secara fisik padha karo wong liyane. Beliau ya kagungan asta, kagungan sukun, kagungan soco, kagungan mripat, kagungan lisan lan sak pitulute. Onderdene persis karo menungso. Untuk itu ada hal-hal yang menungso liyane, dalam hal ini jabang bayi nglakoni liyane. Nabi Muhammad ketika bayi pun juga nglakoni kaya dene bayi-bayi liyane. Yaiku nek umume bayi napa Bu? Iki menika disusoni, nggih ta? Umume bayi disusoni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ngaten, nalika alit nggih disusoni. Ya, yang menyusui ada 3 wanita. Muhammad Nomor setunggal inggih menika ibundanya yang mulia yaitu Siti Aminah. Ya Muayyad ya Muhammad. Sasampunipun ibunya ya Siti Aminah dilanjutkan Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah Al-Aslamiyah itu siapa? Suwaibah Al-Aslamiyah inggih menika budak sahayanipun pamanipun ingkang naminipun Abdul Uzza. Abdul Uzza niku dewasa Abdullah. Niku nama saderenge ganggu Nabi Muhammad niku Abdullah niku Abdul Uzza. Sinten Bu? Mana ana pertakokan siapa Abdullah itu? Abdullah adalah Abdul Uzza. Abu Lahab menyalahkan julukan karena dia melakukan hal yang jelek, mengganggu perjuangan Nabi. Maka Abdul Uzza diberi lakop jenenge Abu Lahab. Nah, ketika ponakanipun salam ingin menika calon nabi besar, Abdul Uzza niki yang gembira, seneng bahagia.
saking senenge saking bahagiane budak sahanya ya budak iki dimerdekakan perwujudan senenge budake dimerdekakan asmanipun inggih menika Suwaibah al-Aslami yang kemudian ya Nabi suwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak sampun ibunipun piyambak Siti Aminah. Terus wanita yang ketiga ingkang nyusui Nabi Muhammad inggih menika Halimah As-Sa'diyah. Pripun kok iso Halimah As-Sa'diyah? Siapa dia? Tahu pertama jelas tahu persis itu. Dua adalah budak paman budak sahayanya Sekarang yang ketiga siapa Halimah As-Sa'diyah? apakah itu masih saudaranya masih keluarganya sanes para bapak para ibu Halimah As-Sa'diyah adalah orang Badiah orang desa cara nggone diri niku wong pelosok desa pelosok ana adoh saka kutha usianya mengapa dia kok bisa menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejarah ngene yuswa sekawan dosa tahun ijo ngantuk sejarah Nabi tahun kok jauh lebih pertanda kurang cinta pada Nabi ya. Kalau kita betul-betul cinta pada Nabi Muhammad insyaallah kita serius mendengarkannya ngrungokake terus mbayangake ngoten to Pak Guru nggih mboten malah ngantuk malah ngoceh dhewe. Oh, sembrono sul adabnya sing kene nggih cerita Nabi kita kok ora kok takzimi. Oh, walat mbuh sampean meneng iki dikatakan ya. Pun Halimah As-Sa'diyah iki menika tiyang Badiah, tiyang desa pun 6. Pada waktu itu para rawuh putrane Kanjeng Nabi orang-orang Arab khususnya kaum bangsawan niku mboten nyusoni putrane ki Mbak. Mboten nyusui anakipun ki Mbak balik diburuhno. Lan dititipno nek nggo Badiah nek nggo desa karo wong-wong desa kono kawan putri. Nah, adate pripun pada saat niku asmanipun wong-wong Badiah, wong-wong desa kalih Zainab istilahe cara biyen wong golek gabah itu nguyang. Ibu-ibu kelingan nguyang. Nguyang niku lunga ning desa ndi ngoten to? Golek gabah. Terus iki nguyange wong gone dhewe ya pikantuk. Nek nguyange wong Arab niku mboten nguyang golek gabah, mboten ning nguyang golek bayi-bayi kota sing bakal disusokake lan dititipake Ibrahim. Jadi setiap hari itu ada wanita-wanita dari desa itu keluyuran di kota. Ibu jasa lah. Itulah jasa nyusoni putri. Nah, Muhammad. Bagaimana kok iso Nabi Muhammad alaihi niki ngerisik memang calon orang besar niku wis ngerisik saka sithik. Menika Nabi Muhammad dipun ngeri niku pun ketula-tula pinten pripun? Banyak wanita dari Badiah dari desa janji apa menika metuki Muhammad mlebu ning daleme Muhammad ya pada saat itu ning ibu menjawab pun niku do wegah kabeh do wegah kabeh giliran kula wanita iki wegah sedaya alasannya dua satu karena istri Muhammad itu berasal meskipun bangsawan tapi bukan seorang jutawan bukan orang kaya hanya sederhana mawon. Yang kedua Muhammad yatim dan rincian inilah yang menjadi alasan mayoritas wanita 11 niku dititipi Muhammad. Lho kok bisa Sa'diyah saking kepepete Pak Halimah Sa'diyah niku kepepet nika dilalah kancane wadon-wadon niku bareng-bareng nguyang wis do nggawa bayi dhewe-dhewe ning Halimah Sa'diyah niku tasih kosong. Akhirnya dia tidak mau kalau pulang kosongan sak intuke bayi lah sak intuke akhirnya dia minta izin pada suaminya untuk mengambil jabang bayi dan dia sendiri itu tidak tahu bahwa jabang bayi adalah jabang bayi yang nanti akan menjadi pemimpin besar seluruh dunia. Mboten ngerti anak ngerti kan rebutan saudara tiga Maimunah ke sekawan Juwairiyah bayi Muhammad itu sedang berbaring. Terus 6 Hindun salajeng
terus sudah iktikad Halimah siap menerima Muhammad meskipun dari keluarga yang sederhana dan yatim. Asmane Halimah istri Kanjeng Nabi sak sampunipun di waktu Kanjeng Nabi dia akan menyentuh pertama kali 11 iki sing gadah sang putra mengkal yang baru saja lahir Khadijah kalian sudah menunjukkan keistimewaannya gadai 6 apa keistimewaannya setunggal. Iya menika itu dia sedang tidur nyenyak dan istri atas sutra hijau Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam yang putih ingkang terakhir putih di perangkat terakhir iki menika renovasi kemudian Halimah pelan-pelan memegang dadanya pada tahun 18 sebelum Hijriah Ka'bah itu direnovasi. Ibu nanti direnovasi, dibangun kembali dan dibangun di apik-apik. Pada renovasi kaum Quraisy ada beberapa keistimewaan yang dilakukannya. Itu antara lain cahaya. Ada sinar orang-orang menyorot ke atas, kotor langsung menyorot membangunnya. Harus terdiri orang-orang soleh. Kedua, harta dan uang harus dari keterkejutan barang terus yang kemudian karena untuk membangun bagaimana wanita lain membawa bayi ke memberi atap bagian atas. Dados saderenge kaum Quraisy niku Ka'bah niku bolong. Lah terus ditutup di zamannya sinten Quraisy Muhammad dalam pangkuan dan aswar renovasi Halimah lajeng ketinggian Ka'bah beberapa pada waktu sebelum Quraisy niku cuma 4,32 meter. Setelah direnovasi oleh kaum Quraisy menjadi 8,60 meter. Jadi ditinggikan separuh 8,64 ketika masih terus kecil. Kemudian meninggikan pintu Ka'bah Halimah pintu utama ditinggikan monekan sendiri terus ditinggikan kemudian menutup pintu belakang yang berhadapan dengan pintu utama. Itu sampai sekarang pintu Ka'bah cuma satu. Secara sebelum direnovasi oleh Quraisy pintunya dua utama dan belakang. Yang di belakang baru kemudian walhamdulillah keistimewaan lain. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terlibat di dalam renovasi itu beliau ketika itu yuswanipun kirang langkung 37 sampai istimewaan malih 8 tahun. Riwayat saking pamanipun Al-Abbas menginjak Al-Abbas preso berarti beliau belum dianggap Muhammad ketika masih Rasul ketika kaum Quraisy merenovasinya. Setelah sedoyo rampung, setelah semuanya itu selesai dengan bulan dari menutup pintu, menutup atap dan lain sebagainya, ada satu Muhammad yang menjadi bahan pertengkaran perdebatannya Al-Abbas pemasangan batu mulia yang wahai anak pamanku. Nah ini tidak bisa selesai ribut terus masuk nggak mau orang sing gelem ngalah. Aku melihat tanda-tanda kenabianmu ketika kaum Quraisy masih yang bernama Abu Umayyah Al-Mahzumi sedang bercakap-cakap lembut tampil sebagai pengadil. Dia tanganmu dirijimu menunjuk ke arah bulan bulan itu berjalan menurut dirijimu yang berhak memasang hajar aswad Rasulullah adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram lewat pintu pada Bani Saibah. Aku sedang bercakap-cakap akhirnya disepakati oleh semua pihak dan sopo-sopo sing mendengar Masjidil Haram di bawah pertama kali kok lewat pintu Bani Saibah ketika masih sing berhak. Wes sepakat akhirnya keistimewaan malih ya, Nabi Muhammad ketika masih mungil ketika masih bayi adalah itu tidak pernah menangis. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayi ora tau nangis. Semua pihak wis kadung menerima siapapun yang masuk pertama kali Nabi Muhammad niku mboten nate nangis ketika bayi kecuali dia itu sedang telanjang bulat. Ini ngerti Bu telanjang bulat mutuh kaya ibu nek aja makpumi anake cilik kan diwudui. Ya, Nabi Muhammad nek diwudui ngono kuwi nek waune wis dadi perdebatan. Tambane umume nek bayi umum kan disusoni nggih.
Nabi Muhammad disusoni mboten purun tasih nangis mawon tambane aurah semua pihak ngrangkul semua golongan. Aneh nggih. Serbanipun calon pemimpin umat wonten ing sekitar salajengipun mriku diriwayataken dipun kaliyan saudara tirinipun sampunipun naminipun Al-Sayyid Nabi Muhammad ngajak kaliyan saudara tiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng nyekeli serban bareng ini sering melihat tempat Muhammad karena sedulur sejajar sebaya sering jalan-jalan semakin itu mego semakin mego niku sering iso ngaup-ngaupi Muhammad di mana Muhammad berjalan mego umpama Muhammad ngilen mego ikut tokoh-tokoh dan masyarakat pada saat ana wong sing kaya ngono akhirnya mboten enten nggih Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tasih tahun belum menjadi nabi dan rasul beliau diberi julukan Al-Amin. Napa? Al-Amin. Karena kejujurannya. Paham ya? Cukup semanten riyen sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saderengipun diangkat menjadi nabi dan rasul. Insyaallah ahad paing berikutnya akan kita lanjutkan sambungan ini menikah, tentunya mulai beliau berkhalwat dan seterusnya insya Allah semoga kita diberi kekuatan tohir batin, kita mampu mengambil uswah hasanah dari baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.